Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kema. Apa kabar hari ini? Puasanya pasti masih dong, dipertahankan, tinggal berapa jam lagi. Nah sekarang hari ini pasti kaget ya, aku berada dengan Ashanty. Ya Allah. Terima kasih, aku udah diundang nih ke podcastnya. Ini podcast kan? Iya, cantik banget kan? Aduh, Mbak Angie yang cantik. Sama-sama ya, tapi yang pasti kecantikan kita itu adalah punyanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan jangan kita jadikan sombong karena kecantikan ataupun kemewahan yang kita punya. Itu semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul. Nah, jadi nih, pasti sahabat Kema kan penasaran nih, kok kenapa aku sama Ashanty? Karena kita berdua mempunyai kesamaan nasib. Iya. Bukan gara-gara aku yang mantan api, tapi Ashanty enggak loh ya. Nasibnya sama adalah karena kita menjadi Ibu sambung. Nah, gimana? Ashanty ceritain dong kesan-kesannya nih setelah aku mau congratulate dulu. Thank you. Iya, for being a grandma. Aduh, grandma hari begini cantiknya luar biasa ya. Genda panggilannya, karena kan banyak neneknya. Ada Mbak Kade, ada Umi, semua. Jadi kita panggilannya beda-beda. Aku panggilnya Grenda. Oh, ini Grenda. Bunda, karena kan dipanggilnya Bunda. Oh, aduh. Jadi Grandma Bunda. Jadi coba dihafal ya, Grenda. Grenda hari begini cantiknya luar biasa. Aduh, nah terus, oke, kita ke feelingnya nih, udah punya cucu berarti. Aduh seneng, karena kan memang sama Aurel Azriel tuh dari mereka SD kan. Dari mereka dari SD? Dari SD. Dari SD terus ngeliat tiba-tiba perubahannya cepet banget sampai tiba-tiba Aurel nikah tuh kayak ngeliat dia tuh masih selalu kayak anak-anak gitu loh kan, pasti selalu gitu kan. Terus tiba-tiba pas dia jadi ibu, dia punya bayi, kayak amazed banget gitu. Aku juga nggak pernah ngerasa kayak, oh kalau punya cucu tuh rasanya kayak gini. Gimana sih rasanya? Aduh, rasanya, aku belum sampai ke situ soalnya. Kita tuh sayangnya beda gitu. Terus kayak Amina nih, namanya kan Amina, dia tuh bisa banget membuat aku kayak jatuh gitu ke dia, kayak nggak pengen pisah, pengennya ketemu terus. Terus mukanya tuh kayak aku feeling, oh nih anak kalau dulu Aurel Jial kan mau minta apa aja nggak semudah itu. Saya kalau Amina tuh kayak mau minta apa aja kayak bakalan dikasih. Makanya kakek tuh sama cucu beda daripada ke anak. Siapa yang mau jadi Ashanty jadi Jadi Grenda. Grendanya ya kan semua mau tuh. Habis mukanya kayak mungkin masih bayi juga ya. Terus orang banyak yang bilang kalau jadi nenek kakek, kalau ke anak kan kita nggak tegas, kalau ke cucu tuh kayak boleh apa aja gitu kan. Jadi malah lebih spoiling them. Ya. Aduh. Nah tapi kita balik nih ketika pertama kali menjadi ibu sambung tuh sebenarnya struggle-nya di mana? Aduh Mbak Angie, aku tuh dulu nggak suka anak-anak. Gak suka anak-anak. Karena kan Ashanty kan waktu itu masih kecil juga kan. Anak paling kecil umur 28 tahun. Ponakan sih banyak. Cuma buat hahaha seru-seru aja, nggak pernah ngurusin juga. Jadi waktu nikah nggak pernah expect akan nikah sama orang yang punya anak gitu. Tapi karena Mas Anang dulu pinter ngedeketin. Mas Anang. Dan aku kayak Mbak Angie juga. Pinternya Mas Anang, anak-anaknya yang dideketin ya. Iya. Nah dulu kan kalau aku kan dari orang tua juga broken home, aku tinggal sama mama. Jadi figur yang aku butuhkan figur papa. Nah saat itu Aurel Jial karena mama papanya pisah, nggak ada, bukan untuk menggantikan ya, tapi di saat di rumah tuh nggak ada mama kan. Iya betul. Jadi expect-nya ada mama nih. Jadi mereka tuh pinter ngambil hati aku. Dan you fall down dah. Iya. Akunya inilah lumer langsung betul, meleleh udah sampai ke bawah ya kan. Tapi cinta ke Mas Anang juga kan. Oh iya, kalau nggak sekarang. Awalnya anak ya. Awalnya ada akhirnya perasaan sama Mas Anang, cuma untuk menikah tuh belum yang nikah kayaknya enggak deh gitu. Tapi karena Aurel Jial setiap hari bareng, mereka tiba-tiba nginep di apartemen aku. Itu sih ya, betul. Itu sama banget tuh ya. Jadi Mas Anang nih kayaknya sama Mas Aji punya jurus pamungkas yang sama. Selalu peluncurnya itu nggak beda-beda tipis anak-anak ya. Karena tinggal sama dia kan. Terus kalau misalnya akunya kalau ngeliat Mas Anang ngasih makan yang gimana-gimana, aku ya kok anaknya boleh sih makan begini. Dulu bayangin makan telur puyuh 10 biji. Itu kan satu aja kolesterol banget kan. Iya. Aku marah-marah sama dia. Akhirnya kan jadi perhatian, jadi sayang. Merekanya juga kita jadi connect lah, dekat. Terus kalau berantem kan pasti ada berantem-berantemnya sama Mas Anang kan ya. Kalau aku kan dulu sama Mas Aji nih berantem kan. Yang datang si dua loh. Bener. Sahwa sama Alia. Aduh. Dulu nih sampai kita akhirnya nggak jadi nikah karena aku udah nggak bisa deh kayaknya sama kamu deh, nggak bisa deh gitu.
Aurel Gia nangis-nangis. Nah itu bener, luluh lah, ya Akhirnya kan. aku bilang, Bunda mau, aku udah pengen punya mama lagi, gimana Ya gini-gini. Allah. Dan Gitu. sebelum nikah tiba-tiba Aurel, boleh nggak aku panggil tante Bunda? Coba. Itu langsung ya. Itu berarti sama persis ya. Iya. Ketika Sahwa sama Alia mulai manggil aku mami. Nah, Itu kita ngerasa kayak, sementara gue belum pernah punya anak kan. Dan aku tuh tipe orang yang seneng ngerasa dibutuhkan. Oke. Seneng ngurusin gitu loh tipenya. Walaupun dulu Jadi- gak suka anak kecil, jadi suka sama gara-gara mereka. Oke, nah jadi ibu sambung itu mungkin kan ada orang bilang negatif gitu kan. Makanya aku gak suka panggilan ibu tiri kan. Karena aku bukan berarti, aku dulu pernah punya ibu tiri juga gitu. Kayaknya kalau ibu tiri kayak gimana gitu. Iya, kesannya udah terlalu negatif, ya kan? Karena cerita dongeng-dongeng di sini Betul. bukan dongeng, tapi banyak kenyataan juga yang kayak Ada gimana? lagunya Ada sih lagunya kan, itu kan. Kayaknya kejam Aduh, katanya ibu tiri lebih kejam daripada ibu kota. Nguak, Nah, wow. aku pengen anak-anak nggak boleh merasakan yang aku rasakan dulu. Maksudnya aku dulu orang tua berpisah dan nggak punya figur lain gitu kan. Aku pengen anak-anak nggak semua ibu tuh kayak gitu loh. Itu Walaupun betul. kita ibu sambung, kalau kita sayang ya sayang aja. Dan aku marah dulu, galak. Oh, tapi mereka melihat mungkin itu untuk kebaikan mereka. Iya. Dan mereka tuh kan nggak pernah dimarahin. Jadi waktu aku datang tuh kayak Aurel seneng aku marahin, kayak aku akhirnya dimarahin. Kalau Jiel, aku tuh ngomong ke Mbak di rumah, aku tuh dulu nggak pernah dimarahin, sekarang aku dimarah-marahin katanya. Oh, oke. Awal-awal. Ya awalnya biasa itu Iya. pergulatan itu sering terjadi. Iya. Karena kan masa umur mereka juga mungkin waktu itu belum bisa. Masih dari kecil menuju gede kan. Kalau sekarang sih gue yakin mereka pasti akan thanks enggak. to Bunda. Mereka sayang banget. Karena mereka melihat bahwa didikannya itu ternyata bisa bikin mereka jadi sukses. Alhamdulillah. Gitu. Jadi di setiap kemarahan ibu sambung itu sesungguhnya ada pesan yang baik. Iya, tergantung ibu sambungnya Gitu. juga. Iya. Dan nggak semua ibu sambung itu tuh berdampak yang negatif Buruk, buat psikologis benar. anak-anak Iya, ya. iya, benar. Nah, terus gimana nih? Kan pasti kayak aku tuh dulu misalkan lagi pengen punya me time, sementara kita waktu itu masih single kan. Terus datang dong ini, ya kan? Aku dari Itu mulai gimana? 12 tahun gak punya me time pokoknya. 12 tahun ini tuh gak punya me time. Tapi alhamdulillah pas Aurel dewasa, jadi kita deket kan. Wah, aku jadi ibu iya, jadi temen iya, jadi kakak iya, jadi semuanya. Jadi ada Oke. waktu-waktu yang Kak pergi berdua yuk kita nyalon, Kak pergi berdua yuk kita. Ah, itu aku sama Sahwa tuh. Iya. Nah, kalau Alia kan agak tomboy Iya, kan. akhirnya kita punya me time berdua itu. Oke, nah terus ketika Asanti sendiri punya anak kan Iya. sama kayak aku punya Betul. Kiano Iya. tuh, Iya. itu gimana tuh? Wah, aku benci. Kayak aku kan pertama-tama mereka ada rasa cemburu nih, ya kan? Tiba-tiba kok mami Kiano Benar, terus. benar. Waktu Azriel, jadi ini ada cerita lucu. Kayak aku kan hamil. Terus aku sempat banyak yang bilang kayak nanti beda loh punya anak sendiri sama. Iya. Nah, aku takut tuh. Aduh nanti nih kalau aku lahiran terus aku gimana tuh dua ya betul. gitu. Sempat mikir gitu. Lahirlah Arsi dulu. Nah, dulu tuh kan aku karena nggak pernah tahu akan punya anak sambung, jadi dulu pengen banget punya anak yang aku urus sendiri, nggak mau punya suster. Oh, oke. Pokoknya punya anak harus ngurus sendiri supaya anaknya sayang sama aku, deket sama aku gitu. Jadi dulu memutuskan untuk Neni tuh bener-bener kayak nanti bawain barang apa, pokoknya nggak ngurusin anak. Oke. Udah 1 bulan pertama, dulu Aurel Gia kan ketergantungan nanya baju. Bunda bajuku apa? Bunda makanku gimana gini-gini selalu nanya. Di momen sebulan itu setiap kali mereka nanya aku, bentar dulu bisa ngasih Bunda capek. Ya ada ya. Ada. Nyusuin, gue digadang apa, kan capek banget kan. Mereka diam tiba-tiba satu waktu aku ngeliat mereka nggak nanya lagi ke aku. Oh, oke. Mandiri sendiri. Terus Jiel datang ke aku yang cowok. Kenapa Jiel nggak nanya-nanya Bunda lagi? Ya kan Bunda udah sibuk sama anaknya. Waduh. Anaknya, coba. Waduh, itu pasti ada rasa dong. Aku ketempeleng, Iya. bener-bener aku langsung lihat dia, aku peluk dia, aku nangis. Heeh. Aku langsung oke. Teng, ada dulu namanya Uteng kan, yang ikut. Aku percayain tolong bantuin aku jaga Arsi ya. Akhirnya aku urusin lagi mereka karena aku ngeliat banget sampai ngomong begitu dan dia Ya pasti nangis pas pasti dia peluk aku. ngebatin sesungguhnya Ya, padahal kan. aku bukan karena nggak sayang, cuma ternyata capek kan Iya, ngurus karena anak. kita lagi fokus waduh, kan lagi. Baru dari situ hampir 3 mingguan lah itu terjadi, baru aku akhirnya udah aku fokus lagi dengan anak-anak lagi dan udah akhirnya mereka aku cerita bukan karena bedain, aku bilang aku sayang banget sama kalian, cuma Betul. ini anak
aku takut untuk Iya. ngurusin siapa yang ngurusin. Kan baru yang pertama kan. Jadi bener-bener sama kayak aku exciting ada gitu. belum Terus ngerti. nggak ngerti ini kalau begini-begini sedikit. Dan suamiku bukan yang siaga. Coba Mas Anang Iya dicatat kan? ya, Mas Anang. Nggak mau bangun malam. Jadi kan aku capek banget kan. Oh kalau itu beda ya sama Mas Aji tuh. Mas Aji tuh ya Allah telaten banget tuh. Makanya tuh kan. Mas Aji tuh ya makanya bener-bener ya ngebawa vaksin. Terus aku kan sibuk di DPR tuh makanya kan aku nyesel banget sesungguhnya. Nanti dia yang lebih dekat ke dokter itu adalah Mas Aji daripada aku gitu kan karena aku Nah Mas sibuk. Anang juga lagi DPR. Oh iya jadi pantas waktu Jadi itu. pagi dia ngantor, dia ngerasa Iya. ya udahlah aku kan kerja kamu gitu. Sebenarnya sih Mas Anang bukannya nggak siaga sih, Bukan nggak siaga. cuman dia mementingkan kepentingan rakyat dan negara Ya, dulu. tapi waktu Aurel Jiel bayi dia siaga banget. Oh. Jadi mungkin karena udah umur juga terus kayak udahlah bunda aja terus dia kerja jadi. Nah betul. Nah ini kan bagus sahabat Kema, ini realita loh, Iya, ya kan? realita. Artinya nggak ditutup-tutupin bahwa itu pasti terjadi dan itu nggak jelek sama sekali Iya. Ashanti kan? Iya, Karena iya. sesungguhnya kan kemampuan kita untuk balancing. Iya, iya. Kita ini pokoknya perempuan yang Iya. menjadi dan mau menjadi ibu sambung, satu harus sering-sering dispuring dan balancing kayak mobil, ya. Karena ngebalancing semuanya, Bener. kan ngebalancing perasaannya si Aurel dan Jiel. Iya, Kemudian dapat Arsy dan Arsya. Terus belum lagi ngebalancing perasaannya Mas Ana. Betul, apalagi punya bayi lagi kelima. Apalagi punya gitu, cucu Mas sekarang, Mas kan. Anang tuh bayi kelimaku. Oh ya, jadi karena semakin tua laki-laki itu semakin baik sebenarnya. Bener-bener ya. Makanya kalau misalkan perempuan-perempuan yang belum ready, jangan cari yang udah agak-agak Jangan. ya kan. Karena nanti anaknya cuma 4 bisa jadi 5, bahkan 6. Karena yang suami itu dihitung 2 loh, ya kan. Nagging dia. Dia tuh kalau aku sekarang lebih ke Arziel, Arsya, anak melulu sih kapan ngurusin aku gitu. Padahal udah keurus gitu kan. Tapi itu sama kayak cemburunya Mas Aji ketika aku tuh ngurusin Keanu. Nah jadi tuh suatu ketika Keanu masih kecil, jadi tidurnya aku, Keanu, terus Mas Aji kan, itu dia udah ngomong, kapan ya Keanu ya boleh pindah ya, ya kan? Ya kan, terus datang nih, Keanu boleh nggak di agak pinggir aja aku yang di tengah, loh, terus nanti anaknya baru jumpalitan dong, ya kan? Itu Mas Anang banget. Sekarang tuh berantemnya jadi aku tuh nggak bisa sama anak banget kan orangnya. Jadi anak-anak harus tidur bareng aku karena mereka juga anak aku, maksudnya kayak mamanya manja banget. Terus makanya aku kayak Mbak Enjing main aku bisa ngerasain rasanya tuh. Aduh aku itu, tuh yang, betul. Aku tuh dari karena sama Aal sama Aurel deket kan, aku tuh selalu kalau Kak Aal nanyain gimana Iya, Mama. cuman mungkin nggak Keanu. nyampe kali kan, Iya, Alia karena juga sibuk. Keanu gimana? Itu udah taruh ke bunda aja, Al manggil aku Iya. kan bunda. Taruh ke bunda aja karena aku ngerasain sakit banget Betul. rasanya gitu. Apalagi Ashanti kan yang bener-bener ngurus sendiri. Ya, dibantu suster sih. Cuma aku tuh mak banget lah, ibu banget Iya, lah gitu. yang benar-benar mau having the time with the anak-anak, children. iya. Nah, terus ada lagi nih yang orang-orang curious kan, Iya. masa sih nggak pernah ada rasa kecemburuan, misalkan nih, ya namanya kita ibu sambung Iya, kan, misalkan si Jiel sama Aurel, ada Iya. rasa cemburu ke si Arsy sama Arsya. Arsya. Itu sih sebenarnya mungkin terjadi. Dulu. Jadi waktu proses Arsya kecil, Jiel ada rasa cemburu. Sama aku juga. Iya, Nah ada. itu mungkin juga pasti yang ibu sambung yang lagi nonton pasti Ada. merasakan itu. Tapi gimana cara kita yang menghandle-nya? Coba Kita berikan triknya. Kalau aku dulu gini, Jiel kan aku marah-marahin kecil supaya dia jadi cowok yang kuat. Karena Jiel tuh waktu itu, ya anak-anak pasti kan semua anak melewati semua cobaan ya. Betul. Aku mau mereka nggak manja. Iya betul. Nggak gedenya cuma dikasih boleh ini boleh itu nanti gedenya aku jadi ibu yang baik doang, tapi aku nggak mengajarkan dia, Nggak mendidik ya. nggak mendidik dia untuk jadi orang. Begitu juga dengan Aurel. Jadi pas Arsinya mulai masih setahun kan aku belum marahin kan, dia cemburu. Oke. Arsi nggak pernah dimarahin gitu. Pas Arsi sekarang 3-4 tahun, Jiel baru, bunda dulu aku kan cemburu waktu Arsi setahun. Ternyata bunda sekarang bunda marahin Arsi persis kayak marahin aku dulu. Lah itu. Nah Jadi jadi dia baru ngeliat. dia baru ngeliat. Iya. Kalau Mas Anangnya sendiri, kalau dulu Mas Aji kan ada tuh misalkan, Nji, kok beliin Keanu begini, kok beliin Sahwa Alia begini gitu kan. Aku bilangnya gimana mau dicek sama. Iya. Wong satunya laki, yang duanya perempuan ya kan. Mas Anang itu orangnya cuek banget. Oh oke. Jadi dia dulu aja dia tipe yang memang sama anak
cuek aja gitu, ya udah pokoknya bunda yang ngurus. Tapi sayang sebenarnya sih, Sayang, cuman dia memang sayang. laki-laki tuh Iya. ada yang begitu. Dia sayang banget, cuma dia nggak mau menginterfere urusannya bundanya. Jadi anak-anak mau izin, mau apa jangan ke pipinya, ke bunda. Gitu. Jadi dia nggak mau tahu, mau jadi beliin, mau apa dia nggak mau tahu. Anak-anak ini jadi merasa sebenarnya Semuanya bunda. ya, Iya. jadi ayahnya bunda juga gitu loh, ibunya bunda Sebenarnya juga. ayahnya antara ada dan tiada, cuma ayahnya enggak ya. Ayah, tapi Mas Anang, maksudnya sama anak terlalu sayang, jadi terlalu spoil. Oke, emang itu kelemahannya laki-laki itu. Mau pulang jam berapa boleh, aku udah anak kayak nenek sihir. Iya, tapi nggak apa-apa, itu benar-benar karena untuk mendidik. Kadang-kadang mungkin di awalnya dirasakan itu pahit, sahabat Kema, atau ih galak banget sih. Tapi sesungguhnya kita punya tujuan bahwa anak-anak ini harus jadi. Makanya Aurel kemarin pas punya Amina, dia gini, bunda, nanti aku akan ngerasain yang bunda rasain ya. Katanya. Itu betul. Iya kan, akhirnya dia mulai merefleksikan dirinya. Aku akan ngerasain Betul. ketar-ketirnya bunda dulu, stres aku belum pulang. Betul. Ketar-ketirnya apa, aku bilang, nanti rasa anak cewek kan. Jadi pokoknya kalau buat Aurel, terus juga Jiel ya, terus Alia dan Sahwa, sesungguhnya tidak ada pembedaan. Betul. Sama saja, Iya. rasanya itu sama. Sama. Cuman mungkin treatmentnya itu akan berbeda sesuai Karena dengan umur. Iya. usia. Iya, betul, Sesuai betul. dengan usia. Iya. Nah, terus juga sesuai dengan keperluan. Iya. Nggak mungkin misalkan Bunda Ashanti itu akan mentreat yang masih kecil Sama dengan yang sama dengan besar. udah gede, Iya. gitu kan. Nah, jadi tapi mungkin terlihatnya kok beda ya. Ya, enggak. Tapi kalau Mbak Enji harus men-treat Keanu berbeda karena ini anak melalui proses yang Betul. yang luar biasa loh. Aduh, itu nggak itu. mungkin disamain karena dia Dia emang perlu special special treatment deh. treatment loh. Dia tuh anak yang aku ngelihat dia, aku kan suka jadi ngeliatin IG-nya. Iya, Aku sampai gitu, aku tapi padahal dulu saya kan aktif aku ya juga. kan dia IG kan Iya. aktif. Tapi semenjak aku pasang IG, dia bilang gini, mami aja deh yang pasang gitu kan. Lah ya, terus mami aja kamu ajarin gitu kan. Coba dulu anak-anak sekarang ternyata aku masuk ke dalam dunia rimba yang semuanya pakai begini. Iya, Ya kan? Sementara aku tuh yang masih ngerekap, Iya. ya kan? Nulis. Paket sembako, ya kan? iya. Security ini masih Aku juga tangan. loh, walaupun sekarang zamannya udah gitu, aku tipe yang nulis. Iya, Nggak bisa, kenapa aku ya? Nggak tahu, mungkin udah jadi dulunya gitu. Nah, terus jadi sahabat Kema yang kita bahas pada siang, sore ataupun malam hari ini sesungguhnya mengenai baiknya ibu sambung. Ya, kesan dan pesan buat Aurel sama Jial. Pesannya aku tuh mau anak kandung ataupun anak sambung, bagiku anak itu cuma titipan. Nanti saat mereka menikah kita udah nggak bisa, oh kok kamu udah nggak gini, udah nggak gitu, udah nggak bisa. Karena kita cuma dititipin anak dari lahir sampai dia besar. Jadi kadang-kadang kayak dulu mamaku, aku nikah, kok kamu udah nikah berubah gini, dan cycle-nya tuh semua ternyata kayak begitu. Kita akan ngerasain juga yang mama kita rasain. Iya, betul. Jadi daripada kita kecil hati, nanti sedih karena anak kita sibuk dengan keluarganya, Iya, kayak dulu betul. mamaku kayak gitu. Jadi kita mendingan ikhlas. Yang penting kita sudah bisa mendidik anak ini menjadi orang yang hebat, anak yang berhasil, dan anak yang soleh dan solehah. Amin Gitu, ya itu Allah. aja, walaupun akunya begini, akunya pengen anaknya harus lebih soleh dan soleha daripada orang tuanya. Betul, dan pasti harapan kita sebagai ibu sambung supaya misalkan kalau dari Ashanti itu kan ada Aurel, Azriel, terus Asi, dan Arsi dan Arsya. Asya itu menjadi saudara yang betul-betul Dan saling akur, menyayangi. betul. Jadi aku selalu sama mereka, bunda sama pipi, udah nanti nggak tahu mereka sampai kapan. Kamu berempat tuh harus solid, harus Betul. saling menyayangi, harus saling bersatu, jangan berantem, jangan Betul. karena itu yang paling penting yang kalian punya tuh cuma mereka. Itu, dan aku juga doanya selalu gitu biar Sahwa, Alia sama Keanu tuh rukun-rukun. Iya. Jangan ada pertikaian karena diprovokasi. Kan kadang-kadang Benar, sebenarnya benar, tuh benar. hati mereka tuh nggak melihat itu, Iya. tapi kadang-kadang digosok sana, gosok Iya, sini, akhirnya iya. ngerasa ada Iya. ditreat beda. Benar. Nah, kalau mendefinisikan ibu sambung dari Ashanti itu apa? Misalkan 5 kata, ibu sambung itu adalah Ibu sambung tuh kalau selama kita tulus ya, kita mencintai, karena kan kadang-kadang jadinya konotasinya ibu tiri itu jelek karena suka sama bapaknya, karena bapaknya mungkin punya duit, atau bapaknya Iya. karena apa ya, mungkin kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di belakang, kenapa harus, karena gini, kamu tuh ibu tiri, kamu harus sayang sama anaknya. Nah, kata harus itu kan Itu. menjadi suatu keharusan. Betul. Jadi harus berpura-pura untuk keterpaksaan. Nah, kalau aku waktu kawin sama Sana kan nggak ada niat macam-macam, orang kita lagi susah banget saat itu kan. Betul. Jadi menerima anak itu kalau kita nggak tulus, anak itu berasa Aduh. gitu. Yang penting itu
pasti ketidaktulusan itu akan terlihat. kok. Pasti. Dan Tuhan tuh ya kayak tadi Mbak Angie bilang, aib atau ketidaktulusan tuh Betul. kalau kita berpura-pura seperti apa tuh suatu-suatu pasti kelihatan. Betul. Dan itu pun mau disandiwarain sebagaimanapun Iya. juga susah. Pasti nggak bisa. Aduh, Lanti thank you banget Thank ya you, udah Mbak mau Angie podcast juga. dengan Sama-sama. saya ya. Dengan topik yang sangat menarik. Amin. Intinya sahabat Mudah-mudahan- Kema, ya pada Iya. pada tayangan kali ini ilmu yang kita dapat adalah ketulusan hati. Kalau kita tulus menjadi ibu sambung, tidak hanya sayang sama bapaknya, tapi Iya. tulus juga menyayangi anak-anaknya. Mari kita lakukan dan pasti akan ada trik-trik yang tadi Mbak Asanti udah Iya. kasih untuk balancing dan spuring. Oke, anggap saja ibadah. Anak itu kan nggak mesti keluar dari rahim kita. Betul. Tapi yang datang dan dititipkan Allah Subhanahu wa taala merupakan amanah bagi kita juga. Salam buat Mas Anang, salam buat kasih, Aurel, Jiel, Mbak Asri dan Angie. Arsya Salam ya. buat Alia, Zawa dan Kianu, sehat semuanya mama ya. papanya, Mbak Iya, Angie sama juga. ya pokoknya buat keluarga besar. Terima kasih, jangan lupa di subscribe, like, and comment dan share. Assalamualaikum.